Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimanakah kalian kabarnya untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bisa menjaga kesehatan, karena sehat itu mahal harganya. Kemudian selain sehat, kalian juga harus tetap semangat untuk belajar. Kenapa? Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke ya, untuk minggu ini kita akan meneruskan pelajaran PAI. Kalau kemarin kalian sudah melakukan penilaian harian untuk pelajaran 4, sekarang kita lanjutkan ke pelajaran 5. Nah, pelajaran 5 ini akan membahas tentang hidup bersih dan sehat. Nah, pada bagian yang pertama, hidup bersih yang sehat ini nanti kita akan membahas tentang bersih dan sehat. Oke ya, bisa kita mulai pembahasannya? Oke. Sebelum kita memulai pembahasan, mari kita melakukan tepuk dulu. Namanya adalah tepuk tangan Islami. Oke, sudah siap? Kita mulai. Tepuk anak sehat, hidup bersih, hidup sehat. Badan bersih, badan kuat. Badan sehat, berguna. Disayang sesama. Yeay. Oke, itu adalah tepuk tangan Islami. Oke, setelah kita melakukan tepuk, sudah semangat. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini kira-kira gambar orang yang sedang apa? Ini ada satu keluarga ya, satu keluarga terdiri dari ayah, kemudian ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Gambarnya ini kelihatannya sedang berlari. Nah, ini menunjukkan keluarga yang sedang berolahraga. Nah, olahraga itu nanti akan kita jelaskan merupakan salah satu cara untuk hidup sehat. Oke ya, ini adalah gambar yang pertama. Selanjutnya ada gambar lagi. Silahkan disimak. Gambarnya ini adalah, nah ini adalah gambar juga sebuah keluarga yang sedang apa ini? Ini seorang ayah sedang membersihkan kaca. Kemudian ibu ini membuang sampah. Terus anak perempuan yang ini sedang menyapu lantai. Kemudian anak laki-laki yang ini sedang menyapu halaman. Kira-kira apa ini? Ini adalah sebuah keluarga yang sedang membersihkan lingkungan sekitar atau yang sedang membersihkan rumahnya. Nah, membersihkan rumah itu merupakan salah satu cara hidup bersih. Kalau gambar yang atas tadi adalah cara hidup sehat, untuk yang gambar nomor 2 ini adalah cara hidup bersih. Oke ya, sudah agak punya gambaran. Nanti akan kita ulas, akan kita bahas lebih dalam lagi. Kita lanjutkan tentang bersih. Apa itu bersih? Ada yang tahu bersih itu kira-kira apa? Bersih itu pengertiannya adalah keadaan bebas dari kotor, alias bersih itu tidak kotor. Kemudian lawan dari bersih itu adalah kotor. Jadi lawannya bersih itu adalah kotor itu. Kemudian selanjutnya, kalau kita itu bersih, maka nanti kita akan sehat. Karena peribahasa mengatakan bersih pangkal sehat. Selain itu, kebersihan itu sebagian dari iman.
Artinya kalau kita itu sudah bisa hidup bersih, berarti kita sudah bisa disebut orang yang beriman. Karena bersih itu sebagian dari iman. Hadisnya Nabi, an-nadzafatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Kita lanjutkan, yaitu tentang macam-macam kebersihan. Jadi macam-macam bersih itu apa saja? Yang pertama yaitu kebersihan badan. Terus yang kedua adalah kebersihan pakaian. Dan yang ketiga adalah kebersihan lingkungan sekitar. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 1 dulu, yaitu kebersihan badan. Bagaimana cara untuk membersihkan badan? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Oke, kita bahas. Badan kita itu harus bersih dari kotoran dan najis dengan cara titik-titik. Cara yang pertama yaitu membiasakan mandi minimal 2 kali sehari dengan air bersih dan memakai sabun. Jadi cara yang pertama agar badan kita itu bersih adalah mandi. Mandinya 1 hari ada berapa kali? Paling sedikit mandinya 2 kali sehari, pagi sama sore. Itu paling sedikit. 3 kali juga boleh ya, siang juga mandi misalnya. Itu juga boleh. Mandinya itu dengan menggunakan air bersih. Kemudian ketika mandi juga harus memakai sabun. Oke ya, kalian kalau mandi kira-kira mandi sendiri atau dimandikan oleh ibu? Ayo, yang masih dimandikan oleh ibu, mulai sekarang belajar untuk mandi sendiri ya, dengan air bersih dan memakai sabun. Kemudian cara yang kedua untuk membersihkan badan yaitu segera bersuci setelah buang air besar maupun buang air kecil. Jadi setelah kita buang air besar, maka kita harus bersuci ya. Demikian juga setelah buang air kecil juga harus bersuci ya. Itu. Kemudian selanjutnya untuk menjaga kebersihan badan lagi adalah menyikat gigi 2 kali sehari. Sikat gigi ya. Jadi sikat gigi itu paling sedikit adalah 2 kali sehari. Kapan itu? Setelah makan dan sebelum tidur. Itu. Kemudian selanjutnya adalah selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Jadi setelah kalian melakukan kegiatan apapun, biasakan untuk mencuci tangan. Setelah makan misalnya harus cuci tangan. Setelah pulang dari sekolah, sebelum kita menyentuh apa-apa yang ada di rumah, maka harus cuci tangan dahulu. Setelah bermain juga harus cuci tangan dahulu. Jadi setiap selesai beraktivitas, biasakanlah untuk mencuci tangan. Kemudian mencuci rambut minimal seminggu 1 kali. Mencuci rambut itu keramas menggunakan sampo ya. Jadi kita itu keramas menggunakan sampo minimal atau paling sedikit 1 minggu 1 kali. Kemudian memotong kuku ketika sudah panjang. Jadi kalau kuku kita itu panjang-panjang, ayo segera dipotongi. Adakah kuku kalian yang panjang? Coba dilihat kukunya masing-masing. Nah, kalau panjang, silahkan dipotong kukunya. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menjaga kebersihan badan. Selanjutnya, kebersihan itu juga harus kita jaga tentang kebersihan pakaian.
Jadi pakaian yang kita pakai itu harus bersih. Caranya bagaimana? Nah ini kita itu harus menjaga kebersihan pakaian dengan cara titik-titik. Cara yang pertama yaitu dicuci agar najis dan kotorannya hilang. Jadi kebersihan pakaian itu bisa kita lakukan atau bisa kita bersihkan dengan cara dicuci. Kenapa harus dicuci? Agar najis dan kotorannya hilang. Kemudian selain dicuci, yaitu disetrika. Agar apa? Agar pakaian menjadi rapi. Jadi setelah pakaian itu dicuci, kemudian dikeringkan, setelah kering, agar pakaian itu rapi, maka harus disetrika. Kemudian cara menjaga kebersihan pakaian lagi adalah kita harus membedakan antara pakaian sekolah dengan pakaian sehari-hari. Jadi tidak boleh pakaian sekolah itu dipakai bermain sehari-hari, itu tidak boleh. Harus berbeda-beda. Termasuk pakaian untuk tidur itu nanti juga berbeda-beda. Nah itu kita harus memilah-milah. Kalau kita sudah pulang sekolah, ya pakaian atau seragam sekolahnya kita lepas. Kita ganti dengan pakaian yang dipakai untuk bermain. Tidak boleh satu pakaian, misalnya pakaian sekolah mulai dari pagi sampai malam dipakai terus. Itu tidak boleh. Nah, itu adalah cara menjaga kebersihan pakaian. Selanjutnya sekarang sehat. Kalau tadi kan bersih ya. Sekarang kita membahas tentang sehat. Apa itu sehat? Ada yang tahu pengertian dari sehat? Oke. Sehat itu pengertiannya adalah keadaan bebas dari sakit. Alias kalau kita itu sehat berarti kita tidak sakit. Lawan dari sehat itu adalah sakit. Ya, lawannya sehat itu adalah sakit. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu sangat mencintai orang-orang yang sehat dan kuat. Kenapa kok mencintai orang yang sehat dan kuat? Karena kalau kita itu sehat, kita akan bisa melakukan ibadah. Kita akan bisa berjuang di jalan Allah. Tapi kalau kita sakit, ibadah saja mungkin agak malas, ya. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu mencintai orang yang sehat dan kuat. Selanjutnya, agar kita itu sehat, maka kita harus hidup bersih. Jadi kalau kita itu pengen kita menjadi orang yang sehat, tidak terkena penyakit, maka kita harus membiasakan untuk hidup bersih. Hidup bersih sudah kita bahas yang awal tadi. Kita lanjutkan. Masih terkait dengan sehat, yaitu tentang cara hidup sehat. Bagaimanakah caranya atau apa yang harus kita tempuh agar kita itu bisa hidup sehat? Yang pertama yaitu dengan olahraga yang teratur. Kemudian cara yang kedua adalah dengan istirahat yang cukup. Dan cara hidup sehat yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi. Nah, tiga-tiganya ini harus dilakukan semuanya. Tidak boleh hanya dilakukan salah satu saja. Contohnya, olahraganya teratur, istirahatnya juga cukup, tapi makannya tidak bergizi. Itu juga tidak hidup sehat. Jadi ketiga-tiganya ini, kalau kita itu pengen hidup sehat harus dilakukan. Dimulai dari olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Nah, sekarang kita bahas tentang olahraga yang teratur. Apa itu olahraga yang teratur? Olahraga teratur itu berasal dari kata olahraga. Olahraga pengertiannya adalah kegiatan jasmani yang dilakukan untuk memelihara kesehatan. Jadi olahraga itu adalah kegiatan jasmani. Jasmani itu fisik.
Fisik itu ya tubuh kita itu. Jadi kegiatan tubuh kita yang kita lakukan untuk memelihara kesehatan. Itu namanya olahraga. Kemudian kalau teratur itu adalah berturut-turut dengan waktu yang tetap. Ya, jadi harus terus dilakukan dengan waktunya yang sama atau waktu yang tetap. Kemudian selanjutnya contoh olahraga. Jadi kita itu kan tadi diminta untuk olahraga yang teratur agar hidup sehat. Contoh olahraganya banyak sekali. Di antaranya ada sepak bola. Kemudian ada senam, ada lari, dan lain sebagainya. Nah, itu semua termasuk contoh-contoh olahraga. Kita tinggal menyesuaikan mana yang kira-kira kita sukai. Kemudian, selanjutnya, olahraga itu dilakukan paling sedikit 1 minggu 1 kali. Jadi, olahraga yang kita lakukan itu paling sedikit 1 minggu 1 kali, bisa 1 minggu 2 kali, bisa 3 kali, dan seterusnya. Kemudian dengan olahraga yang teratur, maka kita dapat mencegah timbulnya penyakit yang berbahaya. Jadi kalau kita itu olahraga kita yang teratur, maka penyakit-penyakit tidak akan menghinggapi kita. Artinya kita tetap menjadi orang yang sehat. Selanjutnya, setelah olahraga yang teratur, cara hidup sehat lagi yang kedua adalah istirahat yang cukup. Maksud istirahat di sini adalah tidur. Jadi istirahat yang cukup sama dengan tidur yang cukup. Kemudian, kebutuhan tidur kita itu dalam setiap hari adalah 8 jam. Ya, jadi kalian itu setiap hari harus tidur paling sedikit 8 jam. 8 jam itu kalau kita mulai tidur jam 9 malam, maka nanti kita akan bangun lagi jam 5 pagi. Itu berarti kan 8 jam. Oke. Kemudian waktu tidur yang baik itu adalah pada malam hari. Makanya ketika malam hari itu kita harus tidur, karena waktu tidur yang baik itu di malam hari. Kemudian selanjutnya yaitu tidur kita itu dianggap baik jika memenuhi syarat. Nah, ini syarat tidur. Ya, coba kalian simak apakah tidur kalian itu sudah memenuhi syarat yang akan saya sebutkan ini apa belum. Syaratnya apa? Yang pertama adalah tidak sering terbangun saat tidur. Jadi kalau kita tidur malam kok sering terbangun, berarti istirahat kita belum baik. Ya, tidur kita masih belum baik. Kemudian syarat yang kedua adalah bangun di pagi hari dengan segar. Jadi pagi hari itu coba kita rasakan. Kalau kita itu tubuh kita ketika bangun itu terasa segar, ya tidak malas, berarti istirahat kita itu sudah baik. Tapi kalau ketika bangun tidur itu sudah ogah-ogahan atau malas, berarti tidur kita itu dianggap kurang baik. Kemudian selanjutnya adalah tak dapat tidur dengan mudah. Jadi kalau malam hari itu kalian sulit tidur atau mudah tidur. Kalau mudah tidur berarti tidur kita itu sudah baik. Tapi kalau tidurnya itu sulit berarti tidur kita masih kurang baik. Kemudian selanjutnya adalah adab tidur. Jadi tidur itu mempunyai adab atau mempunyai tata krama. Yang pertama adabnya adalah menggosok gigi dan berwudu sebelum tidur. Ada yang sudah melakukan ini sebelum tidur gosok gigi terus wudu? Ya mungkin 1-2 ada ya. Yang oleh orang tuanya itu dibelajari seperti itu mungkin ada. Tapi kebanyakan mungkin tidak. Jadi adab tidur yang pertama adalah menggosok gigi dulu. Setelah selesai menggosok gigi kemudian berwudu.
Setelah itu, maka kita dalam tidur itu harus berbaring pada sisi tubuh yang kanan. Itu adabnya. Ya, jadi sisi tubuh yang kanan itu berada di bawah. Jadi kita tidurnya itu miring, ya. Tidak tengkurap, tapi miring dengan yang di bawah itu tangan kanan. Selanjutnya, adabnya lagi adalah membaca doa sebelum dan sesudah tidur. Kalian hafal? Doa sebelum dan sesudah tidur. Jadi kalau kita mau tidur harus berdoa. Doanya bagaimana? Doa sebelum tidur adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu doa sebelum tidur. Kalau doa sudah tidur bagaimana? Kalau kita bangun dari tidur, sebelum kita beranjak dari tempat tidur, kita angkat tangan kita sambil berdoa. Doa sesudah tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah beberapa adab tidur. Kesimpulan. Jadi pelajaran kali ini kesimpulannya yang pertama adalah kita harus menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan badan, kebersihan pakaian, maupun kebersihan lingkungan. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah cara menjaga hidup sehat yaitu dengan olahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Oke, ada dua kesimpulan itu. Oke ya, kalau sudah tiba di kesimpulan berarti materi kita sudah cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.